ketika visinya baik, misinya baik, tidak akan bisa tercapai membangun rumah tangga yang ideal, yang fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, jika tidak ada SDM-nya. Makalah pentingnya dalam membangun rumah tangga harus terjadi orang-orang yang berkualitas dari sisi sumber daya manusianya. Maka istri harus berkualitas, suami pun juga berkualitas. Harapannya ketika lahir generasi berikutnya semuanya berkualitas. Nah, dari sekian kriteria SDM dalam membangun sebuah rumah tangga agar sampai di surga Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah agama. Ya. Perhatikan kualitas agama, iman, Islam, akhlaknya pun harus baik. Seorang suami harus memiliki agama, akhlak yang baik pun juga istri. Jadi suami istri kriterianya harus baik agamanya dan baik akhlaknya. Nah, ketika SDM atau pasangan suami istri yang baik agama dan baik akhlaknya, maka tatkala dia membangun sebuah rumah tangga, maka rumah tangga itu akan bernuansa Islami. Nanti mudah-mudahan, karena ketika membahas terkait tentang kriteria calon suami, kriteria calon istri ini cukup panjang. Mudah-mudahan sahabat-sahabat HKTP ini, bagi yang belum menikah, segera rencanakan kapan kita menikah dengan memiliki visi misi yang jelas tadi, clear. Makanya calon-calon suami, calon-calon istri harus mengacu pada visi dan misi, dan utamakan adalah agamanya baik, akhlaknya juga baik, insya Allah. Nah, setelah kita memiliki kriteria ya calon suami, calon istri, maka yang tidak kalah pentingnya adalah hendaknya rumah tangga itu dibangun dengan pilar-pilar yang kuat, pilar-pilar yang kokoh sebagai penyangga. Karena rumah tangga itu merupakan ibadah yang terpanjang dalam hidup ini. Kalau sholat, paling 5 menit. Nah, kalau puasa Ramadan, ya 1 bulan. Ya. Nah, membangun rumah tangga itu sepanjang kita hidup. Makanya dibutuhkan penyangga yang kokoh, bukan sembarang penyangga. Harus yang kokoh, yang kuat, yang luar biasa, sehingga mampu menahan badai yang akan menerjang, menahan semua gangguan dalam rumah tangga. Ketika pilarnya, ketika penyangganya kuat, maka insya Allah akan mampu melalui ya pernak-pernik kehidupan, sehingga akan sukses di dunia, sukses di akhirat. Apa pilarnya? Nah, pilar yang pertama adalah pilar ibadah. Jadi membangun rumah tangga harus punya penyanggah yang kuat. Apa penyanggahnya? Dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan misi diciptakannya manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, berarti membangun rumah tangga pula kita harus punya pilar. Pilar yang pertama adalah pilar ibadah. Jika orientasi rumah tangga kita untuk beribadah kepada Allah, maka semua yang kita lakukan, hatta lelahnya kita membangun rumah tangga, lelah dalam bekerja, lelah dalam mengurus rumah tangga, lelah dalam mendidik anak, maka semuanya bernilai ibadah. Allah Akbar, luar biasa. Jadi kita melihat istri itu ibadah, ya. Nyebokin anak ibadah enggak? Ibadah. Oh. Seorang ibu ketika dia nyambel, nah nanti ketika mau berbuka puasa kan siapin menu yang istimewa. Jadi goreng ikan asin itu juga menjadi ibadah. Kenapa? Karena orientasi membangun rumah tangga untuk beribadah kepada Allah, maka segala hal yang kita lakukan dari yang kecil sampai yang besar, maka semuanya bernilai ibadah. Nah, karena orientasinya ibadah, ketika terjadi problematika keluarga, maka dia akan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Jadi bukan kembali kepada nafsunya. Namun apa? Ikutin tuntunan Allah.
ikutin tuntunan Rasulnya. Nah karenanya ketika dalam sebuah keluarga ada problematika, maka solusinya apa? Perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, jika dalam sebuah keluarga ada masalah, termasuk dalam keluarga kok ada bisnisnya nggak lancar, maka ingat, solusinya adalah perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah lah yang akan memperbaiki keluarga kita. Kita ingat pada masa zaman Nabi Musa, ya, ketika terjadi paceklik, ya, tidak turun hujan yang berkepanjangan sehingga menyebabkan pohon-pohonan tidak berbuah, binatang-binatang tidak keluar air susunya. Kemudian ketika Nabi Musa mengajak kepada kaumnya untuk sholat istisqa, ternyata tidak langsung turun hujan, ya. Ternyata apa sebabnya? Ternyata ada salah satu umatnya yang dia berdosa, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah menahan turunnya air hujan. Artinya apa? Dalam satu kaum saja ada satu orang yang bermaksiat pada Allah, maka bisa menyebabkan tertahannya rahmat Allah SWT. Maka tatkala dalam satu keluarga ada satu orang saja yang bermaksiat kepada Allah, maka bisa menyebabkan tidak turunnya rahmat dalam keluarga kita. Nah, jadi sekali lagi bahwa jika keluarga kita punya masalah, punya problem, usaha kita nggak lancar, syuting pun nggak, kadang ada kadang nggak ada kan, nggak ada proyek, maka caranya apa? Nah, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sholat kita, bagaimana sholat jamaah kita, perbaiki. Bagaimana sholat duha kita, bagaimana tahajud kita, bagaimana tadarus Al-Quran kita, itu kita kencengin, insya Allah Allah memberikan solusi. Nah, jadi dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Jadi pilarnya adalah ibadah. Pilar yang kedua adalah hendaknya dalam kehidupan keluarga terinternalisasi nilai-nilai Islam. Makanya semua anggota keluarga harus memperhatikan adab-adab Islam. Nah, tatkala makan, terapkan adab-adab makan. Ketika keluar masuk rumah, terapkan adab-adab keluar masuk rumah. Jadi semua anggota keluarga harus senantiasa memegang, mempraktekkan adab-adab dalam keluarga, dari mulai tidur sampai tidur kembali. Indah. Misal ya, kalau kita makan itu kan doanya minta apa? Ketika makan, minta kenyang atau minta lapar? Ayo, kalau kita makan doanya minta kenyang atau minta lapar? Ternyata doa makan bukan minta kenyang atau minta lapar, namun apa? Minta berkah. Ya, minta berkah. Nah, makan yang berkah maka akan menjadikan orang yang selesai makan, dia akan menjadikan potensinya, kekuatannya itu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan menerapkan akhlak dalam kehidupan rumah tangga sesuai dengan bahwa hidup inilah untuk Allah, ya. Kan kita senantiasa berikrar dalam setiap hari berapa kali itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berarti hidup ini untuk Allah, maka ikutilah aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk adab-adab dalam membangun sebuah rumah tangga. Yang ketiga, pilarnya adalah al-qudwah, harus ada teladan. Seorang ayah, seorang ibu harus menjadi teladan anak-anaknya. Jangan sampai seorang ayah nyuruh anaknya sholat berjamaah di masjid, namun ayahnya hanya nitip kopiah. Nah, ini aku titip kopiah, pakai ini kopiahnya. Nggak boleh, ya. Harus apa? Ketika ayahnya nyuruh anaknya sholat jamaah di masjid, maka dia harus nuntun anaknya itu. Bukan hanya titip apa tadi? Kopiah. Atau kalau ibunya, nah kan sudah maghrib nih, ini sajadah bawa. Jadi tidak boleh nitip sajadah, harus datang juga sebagai teladan ayah ibu terhadap anaknya. Masih ingat gak
lagu atau nasyid Malaysia. Nah, ingat gak para pemirsa ini? Nah, kan di lagu Malaysia ada istilah jangan seperti ketam. Nah, ketam itu kepiting ya, kepiting. Ketam itu, kepiting itu dia menyuruh anaknya agar jalan ke depan. Ke depan kan? Namun dia sendiri jalannya kemana? Ke samping. Nah, berarti dia tidak bisa menjadi teladan bagi anaknya. Dia nyuruh anaknya jalan ke depan, dia sendiri jalannya ke samping. Nah, ya. Maka harus ada qudwah, teladan nyata. Mudah-mudahan kita selaku kepala keluarga, selaku ibu rumah tangga bisa menjadi teladan yang baik terhadap keluarganya insya Allah. Berikutnya, pilar yang sangat penting untuk membangun sebuah rumah tangga yang di dunia hasanah, akhirat pun juga hasanah, maka harus ada at-ta'awun. Ada kerjasama. Kerjasama, sama-sama kerja. Bukan kerjasama namun tidak sama-sama kerja. Makanya seorang suami, seorang kepala keluarga ketika melihat istrinya sibuk masak di dapur, menyiapkan santapan untuk berbuka, ya, sambil dia nyuci piring karena piring yang kotor, anak rewel digendong juga, maka seorang suami dia tidak akan membiarkan istrinya repot, dia masak, dia ngurusin anak, dia nyapu, kecuali apa? Maka dia berbagi tugas, bantu istrinya. Makanya laki-laki yang terbaik itu adalah apa? Yang bisa memuliakan istrinya. Ya, sekali lagi, suami yang baik adalah yang bisa memuliakan istrinya. Kita ingat kisah Umar bin Khattab, kan? Ketika ada seorang laki-laki hendak mengadukan istrinya kepada Khalifah Umar, namun dia mengurungkan untuk mengadukan. Kenapa? Ketika dia sampai di rumahnya Umar, dia mendengar istrinya Umar sedang marah, maka dia mengurungkan untuk mengadukan. Singkat cerita apa? Ketika dipanggil laki-laki tadi dan ditanya, engkau datang ke sini untuk apa? Ternyata dia mengatakan, tidak curhat terhadap istriku yang suka marah. Apakah jawaban Umar? Ketika laki-laki ini mendengar istrinya Umar marah, namun Umar diam saja. Apa kata Umar? Nah, wahai saudaraku, aku tidak layak marah kepada istriku karena istriku telah membesarkan anak-anakku. Istriku yang telah merawat rumah tanggaku, aku tidak layak untuk marah kepadanya. Luar biasa. Kira-kira ibu-ibu ini, para pendengar, kalau punya suami yang seperti tadi, senang nggak? Senang. Jika ingin punya suami seperti tadi, maka istri harus baik terlebih dahulu. Ini kerjasama. Jadi istri membantu suami, suami membantu istri, anak pun membantu juga, sehingga harus ada pembagian tugas. Nah, dan sampai borongan. Kalau tukang bangunan kan borongan duitnya banyak, ya kan? Dalam rumah tangga borongan repot itu istri. Istri yang nyuci, istri yang masak, goreng nasi, nyambel, gendong anak, nyapu, repot nggak? Walah repot sekali itu. Mau nggak? Enggak mau, maka harus kerjasama. At-ta'awun, harus kerjasama. Nah, jadi luar biasa. Jadi membangun rumah tangga itu bukan setahun 2 tahun, namun sepanjang hidup kita. Dan untuk membangun rumah tangga tidak mulus, pasti ada ujian dan cobaan. Maka satu tadi, kita harus punya visi misi yang jelas. Kemudian pilihlah pasangan yang agamanya baik, akhlaknya juga baik, sehingga tatkala nanti punya anak, maka anaknya akan dididik dengan agama dan juga akhlak yang baik. Dan kemudian kita harus punya pilar-pilar dalam membangun sebuah rumah tangga. Sahabat-sahabat HKTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih banyak sebetulnya, ya, masih banyak sebetulnya untuk membangun sebuah rumah tangga. Namun karena keterbatasan waktu, karena yang syuting pun nggak mampu 2 jam 3 jam, nanti silahkan saya nulis buku judulnya Samara Sehidup Sesurga. Itu ada 12 bab, mudah-mudahan nanti pemirsa
bisa miliki buku itu, silakan baca. Mudah-mudahan itu menjadi salah satu panduan kita untuk membangun keluarga sakinah di dunia, sakinah di akhirat, surga di dunia dan surga di akhirat. Mudah-mudahan sekali lagi kita dan semua pemirsa dan sahabat-sahabat Zakat TV ini memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, berkah, ahli jannah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.